Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan pertama ini Bapak akan coba menjelaskan tentang menggambar model. Yang pertama adalah pengertian dan konsep dasarnya. Silakan yang sudah mendapatkan buku LKS untuk membuka di halaman 4. Karena ini sebagai tambahan saja buat materi-materi yang kemungkinan tidak ada di LKS. Oke, yang pertama adalah menggambar model. Apa itu menggambar model? Ya, biasanya sih kegiatan yang paling awal adalah menentukan objek. Jadi kalau kita disuruh menggambar model, yang pertama kita tentukan adalah objek model yang akan digambar. Setelah objeknya ada, baru kita gambar. Objek itu apa aja sih? Objek itu banyak. Yang pertama mulai dari hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, kumpulan benda-benda disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Pada pembahasan ini tidak lepas dari materi-materi yang pernah Bapak ajarkan di kelas 7 yang kemarin. Ya, masih ada hubungannya. Kalau dulu kan kita menggambar flora dan fauna. Nah, itu juga menggambar flora dan fauna juga melihat model. Ya. Tapi ini di kelas 8 ini lebih spesifik buat menentukan materinya. Nah, menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Perupa itu siapa? Perupa itu adalah orangnya yang menggambar, atau kalau bisa disebut pengrajin, ataupun kalau gambar itu pelukis. Nah, pembuat itu pematung. Kalau buat patung, ya perupa itu adalah garis besarnya, perupa, namanya itu seorangnya. Nah, pada menggambar model diperlukan ketekunan dan kelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Ya, jadi tidak perlu terburu-buru dalam menggambar model. Perlu nggak buru-buru? Nggak usah. Ya, jadi perlu apa? Ketekunan dan ketelitian. Agar apa? Agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Mirip nggak? Ya namanya kita melihat harus mirip. Ya namanya kita melihat objek harus mirip. Kemiripannya harus 100% nggak? Ya. Ya sebenarnya sih kalau buat kemiripannya harus 100%. Karena kita sekarang lagi belajar ataupun kamu lagi belajar, tentu kemiripan tidak 100%. Ya maksimal ada 85% buat kemiripannya. Ya. Jadi harus sabar, tidak harus terburu-buru. Nah, jadi hasil yang terburu-buru juga nggak akan menghasilkan hal yang bagus. Nah, dalam menggambar model kita sebenarnya prinsip-prinsip yang ada agar kenapa? Agar karya yang dihasilkan nanti memberikan kesentuhan dan keindahan yang nyaman. Yang nyaman apa? Yang nyaman dipandang mata, dilihat segala macam. Prinsip menggambar bentuk ataupun model. Nah, prinsip-prinsip menggambar model yang harus kamu ketahui. Ada apa aja? Yang pertama ada komposisi. Nah, komposisi itu apa? Apa komposisi? Cara kita mengatur atau menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, latar belakang gambar. Komposisi pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Di bawah ini adalah beberapa contoh komposisi. Nah, ini komposisi simetris, ini komposisi asimetris, dan ini komposisi sentral. Ya, ini contohnya. Ya jelas ya, perbedaan simetris, dan perbedaan netral atau sentral. Ya. Proporsi. Nah, proporsi merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian menjadi objek gambar. Proporsi, suatu benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian lainnya. Ya, bagian satu sama bagian lainnya nih.
Keseimbangan, kesebandingan, atau misalnya bentuk ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, itulah yang dinamakan proporsi. Harus tepat proporsinya, tidak boleh asal-asalan. Jika gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi, maka akan terkesan janggal, ya, terkesan janggal buat proporsi. Lihat ya, proporsi dalam 5 contohnya seperti contoh. Nah, seperti contoh di gambar halaman 5 itu ada ya. Itu ada proporsi sesuai dan proporsi tidak sesuai. Di situ kan terletak antara ada cangkir dan sendok, cangkir dan sendok. Mana yang sesuai? Yang jelas sesuai adalah yang gambar A. Ya, sesuai dengan bentuk cangkirnya, sendoknya. Kalau menggunakan tidak sesuai, itulah di gambar B. Biasanya yang kalian lakukan adalah yang banyak digambar adalah proporsi yang tidak sesuai. Makanya jangan terburu-buru dalam menggambar. Ya, sampai sini jelas ya. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberikan efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Keseimbangan atau balance. Seperti yang di halaman 5 itu ada dua gambar, seimbang dan tidak seimbang. Kenapa? Karena lihat, nah, yang pertama bentuknya sentral, ya, di tengah-tengah sentral, yang seimbang ya, pas sesuai dengan proporsinya gambarnya. Nah, kalau yang B tidak seimbang, berbeda. Kenapa? Karena yang satu bentuknya tidak sentral dan berjauhan. Kalau di bagian gambarnya atau mangkoknya didekatkan juga tidak akan seimbang karena bentuknya tidak sentral. Dan yang keempat adalah kesatuan atau disebut dengan unity. Apa tuh unity? Suatu penggambaran objek yang memberi kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu atau biasa disebut dengan keserasian. Nah, keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan, ruang, kedalaman antara objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan objek yang baik. Nah, itu satu kesatuan atau unity. Seperti contohnya di halaman 5. Nah, itu contoh di halaman 5 ya. Nah, mana yang bagus? Yang pasti yang nomor 1. Udah bentuknya sentral di tengah-tengah, kesatuannya cakep ya. Pas ya, buku letaknya pas, pensil letaknya pas, botol juga pas, kotaknya pas, kertas juga pas. Nah, kalau yang sebelahnya terpisah, yaitu kesannya berantakan, tidak adanya unity atau tidak adanya kesatuan. Sampai sini paham ya? Ya. Terus gimana Pak? Kita coba menggambar ini salah satunya. Oke, kita coba gambar salah satunya. Tugas yang pertama, nah ini tugas yang pertama nih. Ya, tugas yang pertama silakan kamu lihat di halaman 5. Silakan buat ya gambar untuk keseimbangan. Nah, keseimbangan, pilih gambar yang seimbang, yang ada tekonya, ada gelasnya, ada mangkoknya, ada empat benda itu harus kamu gambar. Ya, kamu gambar di mana? Di kertas ataupun di buku gambar. Harus punya buku gambar. Bapak tidak menerima gambar yang tidak digambar di buku gambar. Ya, misalnya kertas HVS tidak akan terima Bapak. Oke, sampai sini pembahasan kita pada pertemuan pertama. Nanti diperjelas lagi di tugasnya GCE. Ya, minggu depan kita akan coba membahas materi unsur-unsur dalam menggambar dan masih banyak lagi materinya setelah teknik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak selesaikan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.